Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Mantosito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Kali ini kita akan belajar mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya teman-teman, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama adalah memfaktorkan, yaitu pertama persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 9x sama dengan 0 adalah, nah ini langkahnya coba dari 3x kuadrat plus 9x sama dengan 0 itu x-nya kita keluarkan, maka ketemulah di situ 3x plus 9 sama dengan 0. Nah, ini kan ada dua suku ya teman-teman ya. Nah, ini kalau dikalikan x sama 3x plus 9 ini sama dengan 0 sama dengan 0, maka salah satu harus ada yang nilainya 0. Karena sini x itu sama dengan 0, ya berarti x-nya 0 ya. Nah, sedangkan sini yang pembuat 0 berikutnya yang 3x plus 9 itu harus sama dengan 0 juga. Nah, 3x plus 9 sama dengan 0 itu bisa kita rubah bentuknya 3x sama dengan min 9, karena 9 nya itu kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif kan ya, maka x itu akan ketemu ya min 9 dibagi 3, ketemulah di situ x nya sama dengan min 3. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan, jadi x1 itu sama dengan 0, bisa juga ya x2 nya sama dengan min 3. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Yang kedua, misalkan persamaan kuadrat yang bentuknya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini teman-teman, a-nya ini koefisiennya 1. Misalnya seperti ini, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0 adalah, kita tulis dulu soalnya sama seperti tadi, x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan. Jadi karena sini x kuadrat maka x sama x ya. Nah, yang perlu dicermati di sini ada angka min 7. Jadi itu koefisien pada x. Ingat ya, min 7 kalau positif ya berarti plus. Dan di sini ada plus 10. Konstantanya itu positif 10. Ini harus cermat di sini. Nah, terus kita pikirkan di sini dua bilangan kalau dijumlah itu ketemunya min 7. Jadi yang min 7 itu tadi kalau dikali itu hasilnya adalah 10. 10 ini konstantanya. Nah, makanya di sini pikirkan ya bilangan itu ya faktor 10 ya. Jadi bisa kita ambil misalnya sini min 5 sama min 2. Kenapa? Karena kalau min 5 ditambah min 2 ketemu min 7. Kalau min 5 kali min 2 ketemu 10. Maka kita tuliskan di pemfaktoran itu. Maka di situ x min 5 itu sama dengan 0, sama kita pembuat 0-nya salah satu ya. Nah, di sini x-nya berarti sama dengan 5. Kita pindah ruas saja. Nah, sama di situ x min 2 sama dengan 0, maka x-nya kita pindah min 2-nya kita pindah ruas sama dengan 2. Nah, sudah ketemu teman-teman situ x1 dan x2-nya. Jadi x1-nya adalah 5 dan x2-nya adalah 2. Nah, itu kalau memfaktorkan ya. Untuk yang ketiga, maksudnya ini ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini karena ada ax berarti a-nya ax kuadrat, berarti a-nya ini yang koefisiennya lebih dari 1 ya. Misalnya sini akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0 adalah di sini 3x kuadrat teman-teman. Kita tulis 3x sama 3x dalam memfaktorkannya. Setelah itu yang perlu kita perhatikan, karena di sini koefisiennya 3 ya, makanya di sini dibagi 3 juga per 3 semuanya. Nah, kalau misalnya sini 2x kuadrat ya berarti dibagi 2. Nah, kalau 4x ya dibagi 4. 4x kuadrat maksudnya ya dibagi 4. Begitu seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini 3 sama min 4 dan di sini ada min 4 yang di tengah ini. Ya, yang saya kasih lengkungan ini dikalikan. Kalau 3 kali min 4 ketemulah di situ min 12 dan di sini yang di tengah itu 4x ya, min 4x. Kalau dijumlahkan tuh di sini dua bilangan, kalau dijumlahkan ketemu min 4. Kita cari bilangan itu adalah, nah, faktor dari 12 ini sebenarnya. Makanya di situ ada min 6 kali
2. Kan ketemu min 12 ya. Kalau min 6 tambah 2 ya ketemu min 4. Nah, makanya dua bilangan itu kita tuliskan di pemfaktoran ini. Setelah itu teman-teman, dari dua faktor yang ada ini itu kita bagi ya, yang bisa kita bagi yang mana? Ternyata yang 3x min 6 ya, sama-sama kita bagi 3. Maka di situ ketemu 3x nya ketemu x, min 6 nya ketemu 2 ya, ketemu min 2 itu. Tinggal di sini 3x plus 2 sama dengan 0, tetap karena nggak dibagi yang di belakang. Maka di sini x min 2 itu sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, tinggal pindah ruas saja sama dengan 2. Sedangkan 3x plus 2 sama dengan 0, maka di sini tinggal kita pindah ruas saja. Berarti 3x sama dengan, di sini 2-nya kita pindah ruas sebelah kanan jadi min 2. Maka di sini x sama dengan, jadi min 2 kita bagi dengan 3. Maka ketemulah di situ min 2/3. Jadi x1 nya adalah 2, x2 nya adalah min 2/3. Yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat. Nah, di sini yang pertama misalnya ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus c sama dengan 0. Sini ada akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat min 16 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita tulis soalnya sama seperti ini. Nah, di sini kita tulis kembali 4x kuadrat sama dengan 16. Jadi min 16 nya kita pindah ruas sebelah kanan, makanya berubah jadi positif ya. Nah, x kuadrat tentunya tinggal 16 kita bagi 4. Ya, kalau 16 bagi 4 tentunya akan ketemu 4 ya teman-teman ya. Nah, di sini kuadratnya kita hilangkan. Ya, kita hilangkan, maka kalau dihilangkan di sini 4-nya itu berubah jadi akar ya, tetapi di situ ada plus minus 4. Nah, makanya di situ x-nya bisa nilainya plus minus 2, teman-teman ya. Nah, jadi bisa nilainya x1-nya itu nilainya bisa 2 ya, bisa juga ya x2-nya itu yang min 2. Jadi seperti ini. Jadi x1 sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan min 2. Nah, bentuk yang kedua sekarang. Misalkan ada persamaan kuadrat yang x kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 8x plus 13 sama dengan 0 adalah. Nah, ini kita tulis kembali soalnya. Dari x kuadrat plus 8x plus 13 sama dengan 0. Ini yang perlu dicermati teman-teman. Di sini koefisien daripada x kuadrat itu harus 1 ya. Bagaimana kalau misalnya situ 2x kuadrat? Ya semuanya kita bagi 2. Jadi 2x kuadrat bagi 2, 8x-nya bagi 2, 13 bagi 2. Kalau 3 ya semuanya bagi 3 sama. Karena di sini sudah koefisiennya 1, maka tinggal kita tulis seperti ini. X kuadrat plus 8x, 13-nya pindah ruas, makanya jadi min 13. Nah, ini teman-teman yang plus 8x ini perlu diingat, ini kita bagi 2. Jadi koefisiennya itu, kalau 8 bagi 2 berapa? 4 ya. Nah, ini nanti kita kuadratkan. Seperti ini, jadi x kuadrat plus 8x plus 4 kuadrat. Nih, konstantanya nih. Sama dengan min 13. Karena sebelah kiri ditambah 4 kuadrat, sebelah kanan pun juga harus kita tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Ini biar mudah ya, langsung saya tulis 16. Jadi positif 16, 1 plus 16. Nah, teman-teman, di sini ada bentuk x kuadrat plus 8x plus 4 kuadrat. Ini bisa kita rubah nanti bentuknya dalam bentuk yang seperti ini, nanti nilainya sama. Perhatikan aja di sini x sama 4. Makanya ini 4-nya nggak saya rubah jadi 16 ya. Ini artinya sama dengan x plus 4 kuadrat itu sama dengan ini. Kalau min 13 tambah 16 kan 3 ya. Makanya di sini tadi 4-nya kuadrat yang sebelah kiri itu tetap 4 saja, itu gunanya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, maka di sini x plus 4 itu sama dengan, karena kuadratnya dihilangkan itu ya. Nah, di sini sama, jadinya adalah plus minus akar dari 3. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita pindah ruas 4-nya, yang plus 4 ini ke sebelah kanan, maka dia akan bernilai x sama dengan min 4. Di situ plus minus akar 3. Teman-teman, jadi plus minus itu bisa positif bisa negatif ya. Makanya di sini
nilai daripada X yang pertama itu bisa X yang pertama ya, itu min 4 ya, plus akar 3. Yang X2 itu bisa min 4 min akar 3. Nah, itu artinya plus minus bisa seperti ini. Nah, itu kalau yang bentuk persamaan yang kedua itu ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah yang C. Kita menggunakan rumus ABC. Nah, di sini contohnya misalnya ada akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 5 itu sama dengan 0 adalah, kita tulis soalnya sama X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Ini rumus ABC itu X ya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A nya itu yang melekat pada X kuadrat, ini 1 berarti ya, karena nggak ada cuma X kuadrat. B nya itu yang melekat pada X berarti min 6. C nya itu ya 5 konstantanya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, maka di situ X sama dengan min, di situ min B ya, berarti min B nya kan min 6 ya, plus minus akar min 6 kuadrat B kuadrat itu ya, min 4 kali 1 A nya, C nya 5 per 2A ya, 2 kali A nya 1. Nah, makanya ini yang di atas kita hitung dulu, negatif ya, min 6 itu berarti kan jadi positif ya, makanya jadi 6. Ini plus minus, kalau 6 akar kuadrat ya, dari min 6 kuadrat kan 36 ya, dikurangi 4 kali 1 kali 5 kan 20 per 2. Kalau akar kuadrat dari 36 dikurang 20 itu kan 16 ya. Makanya di sini kalau akar 16 yang berarti 4 ya. Berarti kita tuliskan bisa dalam bentuk, kalau udah ketemu 4 nih akar dari 16 ya, kurang dari 36 kurang 20, maka sini X-nya itu bisa 6 plus minus 4 per 2. Nah, ini berarti nanti X1-nya bisa, kalau positif dulu ya, kalau 6 tambah 4 kan 10 ya, makanya di sini 10 per 2, ketemulah di situ 5. Nah, tapi bisa juga sini negatif, berarti 6 dikurang 4 per 2. Ya, makanya kalau 6 dikurang 4 ketemu 2 ya, makanya sini 2 per 2. Ya, sama dengan 1. Nah, ini bisa kita simpulkan berarti, jadi X1-nya itu bisa 5, X2-nya bisa 1. Itu ya teman-teman ya, tutorial kali ini mudah-mudahan sedikit ini ada ya manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan semua keterbatasan saya. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.